Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kajian sambungan dari materi kami yang di part 1, ini kita lanjut di part 2. Yang jelas materinya sangat menarik sehingga kami ini semakin, keimanan kita ini semakin kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Kita tidak lama-lama Pak Pemirsa, langsung aja kajian ini kita lanjutkan langsung ke Romo Hamim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Lanjut Romo bersama Ki Ageng Arya Bumi hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Jadi apa yang kita dikirkan itu tidak sedetik pun. Sanggar Cipta Alam. Dengan begitu alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Iya kak. Iya kak. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ kan ada iyakah, hanya padaku aku mengabdi, hanya padamu aku minta pertolongan. Ya kan orang-orang semuanya kan minta pertolongan dulu, belum mengabdi, belum pasrah, belum ridho. Rata-rata kan ngono umumnya, jaluk dhisik baru jaluk hadiah. Ya ridho dhisik baru otomatis dikei. Kan udah tak kira-kira. Yo antaran yo prosesnya Iya kan. Ya makanya orang pori-pori sangkal para dibaca. Ya iku mau Rahman Rahim. Yo intinya semua makhluk itu yo bersyahadat ya bertahu. Nah, tidak ada satu makhluk di alam semesta itu sing tidak bertahu. Jadi seperti itu. Masalah di menggali dan tidak itu kan dewe iki ya sak benar iku ya belajar. yo wis iman kabeh sih Pak. Hakikat iki wong sing kuwasa ku ono. Ya, Wong sing pinter ku ono, wong sing sakti ku ono. Mangkane nang kono ku mung ojo sampe ngakoni. Iku ayo diucapno kok ati. iki kok dikumpulno ngoten telung ember mboten kambet ilmu mboten telung ember mboten kambet ilmu Dewek niku napa sih? Dewek niku asline niku mau lak ngene sih ana wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil sabr. Sehat yo hak. Mangkane kan wal asri demi masa. Gusti Allah sumpah dengan waktu. Mangkane makhluk yang pertama diceritakan itu waktu. Paling tua dhewe niku nggih. Waktu itu tua. dhisik ndamel Nur Muhammad Ya dhisik waktu toh. dhisik waktu Waktu gawe dah. Waktu gawe waktu. Lah bersumpah ayat sampean enggak percaya ta. Awal asr insana sesungguhnya manusia dalam keadaan Top. innal insan. Nah. Al insan sirwana sir. Sirru. Ada di kayu dulu, Pak. Ada di kayu dulu, Pak. terus niku napa kalau sudah bismillahirrahmanirrahim Nang kare ana wal asri ana innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. ya bagi orang-orang yang tidak mengenali diri. Makanya kan ana wong salat iku ngene. Kayak apa ya? Mengen rapat enggak pondok ana ini. Jadi kayak apa ya? Kayak apa? Intine gini. Bisa naik kayak apa? Wong salat sing gak eling. Ya. Iku rokok nggone ngono rek. Buka Orang-orang yang lalai dengan lalai yang melalaikan sampai narep pondok ada di yang melalaikan waktu. Yo ketempat niling ngono niling ngono Definisinya gimana kalau wajib ditinggalkan itu? Tidak itu kan banyak mengakui itu bisa ditinggalkan. Sholat itu harus Wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Makanya ono sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu kan wajib. Nggih. Kebanyakan orang itu tidak tahu wajibnya sholat. Nggih. Lah wajibnya sholat itu ya sehari-hari berhubungan hablum minallah, hablum Alhamdulillah. Sampai mana Mbah? Kablum minal alami pisan. ya alam itu kan wis termasuk sampai ya. Oh nggih.
gak mampu. Mikrokosmos, makrokosmos. Oh, ngoten, Jagat nggih. gede, jagat cilik nyawi Wah, jemaring wah. saliran iki Luar biasa. wong wilahing Sekaring bawana langgeng. Bawana langgeng. Luas sirwa datwa sifat wa. Langgeng. Gingser ing kanan jati. Terus niki Mbah, saya kan walaupun saya ini asli Jawa, mak Jawa, bapak Jawa, walaupun saya ini masih ada turunan seniman dari Wacopat, bahasa Jawa, Pegu, yang dimaksud daripada heng wilahing sekaring bawono langgeng itu arti maknanya itu bagaimana? Hong. Hong wilahing. Hong wilahing. Mbak nama Sekaring cara bawana kemali. langgeng. Hong iku hurip, Nggih, sangkan parang dumadi. Wilahing ku alam semesta. wilahing alam semesta. Nggih. Sekaring bawana langgeng. Dadi ya ada ruas itu mah enggak sifat wa langgeng kan kena Nggih, warna maneh. padha karo bismillahirrahmanirrahim. Nggih, warna. Makanya Mana kasih sayang. Ono nggih. ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Siapa nama Tuhan yang menciptakan? Oh. Ada yang menciptakan, ada yang maha menciptakan. Ya itulah gagalnya mengenal Gitu ya. konkretnya di sini. Ada yang menciptakan dan ada yang maha menciptakan. Contoh nih. Ya, nggih, definisinya. Definisinya, Apa seperti ini. Siapa yang menciptakan? Pabrik. Apa? Ya. Yang maha menciptakan. Allah. Nah, iku mau jenenge iki sing diuripi. Oh ya Allah. Masuk. Jaluan. Nggih, nggih. Ya, makanya sampai dadi khalifatullah. Wakili Gusti Allah. Nah, kalau ini kita hanya tahu kalimat Hong wilahing sekaring bawono. Tapi kalau tidak diterjemahkan seperti ini, kita kan nggak tahu, cuma ngomong. Betul, Dadi wacono, dadi unen-unen. Hong. Kan baru kali ini saya mendengar Langgeng. terjemahnya. Semua. Nah, gitu. No. Oh. Ro. Co. Coyo, betul coyo nih. Coyone nggih. Ko. Pula. Masih. Makane Satu nang lagi. kono. Gaduh. Makane kono a i u aku A, I, iki U, I. urip uripe esa sakan parane Dumadi. kosong Subhanallah. asmo sejati ya jeneng sira miji panjenengan unsur katso itu sangat balik Ngapunten, Mbak. Saya dulu pernah Sampeyan pun basa capat kali kula apa tuh. saya dulu pernah mendengar kata dari Islam sejati. Nah, maksud dengan Islam sejati yang bagaimana? Kalau di Islam itu silmi kafah. Islam yang sebenarnya Total. Apa sih sebenarnya Islam? Islam itu suci, selamat. Nggih. Siapa yang nggak mau selamat? Nggih. Suci. Ada yang maha suci. Selamat. Ada yang menyelamatkan. Terus ajarannya dari Islam sejati itu gimana? Soalnya saya mendengar kalimat daripada saya mendengar Sejati nih. satu ayat saja, maaf. Ada kalimat yang pernah disampaikan teman saya ngajak debat, tapi sama sekali tidak pernah masuk di Pikiran. pikiran saya. Yang saya rekam hanya satu kalimat. Bismillah. Wa hakafi tasbih bila mangkuliro sama cuwi zayata rizwani. Itu yang pernah disampaikan terus. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, yang ini dimasukkan itu gimana itu? Jadi Yang mana? alhamdulillahirabbil Yang ngalamin. dijelaskan yang mana? Niku ya. Saya ingin yang ngalamin tadi itu Ya. antara Alhamdulillah. nggih, Alhamdulillah kan segala puji ini bagi Allah. Nggih. segala puji bagi Allah. Nggih. Rob Tuhan semesta alam. Nggih. Alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Nggih. Hanya Allah. Langun sih. Segala puji hanya Allah. Nggih. Ya. Yang punya sifat terpuji itu siapa? Allah. Muhammad. Sifat terpuji. Sifat terpuji Muhammad. Sifat bebas. Nggih, nggih. Tapi itu miliknya Allah. Rob Tuhan semesta alam. Rob Tuhan yang memelihara alam semesta. Siapa alam semesta? Empat unsur alam. Menciptakan, nggih. Api, air, ya ini empat unsur alam. Gini Ya, banyak bumi. jadi Rob itu memelihara Rob seluruh alam.
Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, arti berarti antara alamin karo ngalamin itu Sama, definisinya sama. Ngalamin itu kan orang Jawa. Orang Jawa gitu. Alamin kan alam diri kita ini. Makanya Islam Kita peten batal jemur niku. Ngoten nggih. Nggih. Kula nate dijak debat waktu kula sik ten riyen ten Bogor niku. Jadi intinya kan ngajak saya masuk ke ajaran Islam sejati, Islam sejati. Nah, saya karena waktu itu ya dia debatnya menggunakan bahasa Jawa dan sana pada saya nggak paham sama sekali gitu loh. Yang cuma kalimat ada beberapa kalimat. Ngalamin itu kan nggih berasal dari kata alami. Alami, Cuma lesannya orang Jawa gitu. Kok yang sing ngalah ya selamat, Pak. Sing ngalah iki kan Pak. Ngalamin. alamin itu yang dialami sehari. Dialami sehari-hari. Ya Allah. Belum ngalah ya selamat. Islam itu isinya alam. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini sebenarnya Islam. Kok bisa Pak? Subhanallah wa adada ma khalaqa. Apa yang ada di alam semesta itu bertasbih. Apakah tidak Islam? Sebenarnya sumber ini kan sajane kan di Al-Qur'an. Nggih. Nah, cuma karena wong Jawa iki kan memang wong cerdas. Nggih. Iya. Jadi di kotak gadukno. Digadukno. Di otak-atik dadi gaduk. Ya Hayyu ya Qayyum. Sebetulnya kan gitu. Qayyum. Betul kali Jawa. Kan memang bonang. karena ada versi Islam sejati ini kan Makanya kan bunuh. sebetulnya kan siare para wali Betul. dengan kali Joko dengan kearifan lokalnya ini. Betul, luar biasa. Sehingga akhirnya apa dibukukan dalam sebuah buku kitab Betal Jemu. Iya. Nah itu orang yang nggak memahami, Nah. dikira itu bagus seperti itu. Waktu itu saya nggak paham sama sekali. Begitu waktu saya ceritakan jenengan ketemu apa yang di Pacet itu, Nggih. yang tentang ngajarkan ilmu Jawa. Waktu saatnya sholat dan lain-lainnya, saya dipegang bisa melihat kondisi kerajaan Mojopahit. Ya di situ saya mulai mengenal Jawa, ilmu Ngoten Jawa. nggih? Nggih. Saya dipegang diajak di atas gunung. Saya tahu bahwa di atas itu ada kerajaan Mojopahit. Ngaten nggih. Di situ saya diajari sholat. Hadisnya tentang nunggu niku kan karena itu boten angsa. Karena Al-Qur'an itu bagus sudah. Karena Nggih. salah dalam mengartikan ini maknanya juga Berubah. berubah. Jadi itu. Cuma waktu dulu karena ajaran masih Jawa, orang orang Jawa tuanya. belum ada gelani Tajwid. somoto. Iya. Sebenarnya Al-Quran. Karena di sini ada tajwid. Sebenarnya Al-Quran itu tidak benar. Dan sumbernya di Tafsir. Al-Qur'an. Nggih. Kitab sih. Tidak boleh Ya wong Jawa lah kadung cerdas kok. Quran itu bisa diartikan Luas. luas. Ukuran organe. Ada orang itu yang ngugemi pakem. Nggih. Sehingga bahasa itu galing ini. Yahu Allah. Ya wala ya. Jadi tetap wis gak oleh nak. Wong kula nanti diparing donga ngeten kok. Dadi ngene. Mboten ya Allah ta. Oh gak nak, biyen wis Yahu Allah lah. Karena lesannya orang zaman dahulu. Nggih. Tapi kita berhubung paham Karena Allah minimal yang menilai hati. tajwidnya. Nggih. Nggih. Anda boleh. Nek kalau sebisa mungkin Nggih. karena ini bahasa Al-Qur'an, kalau salah sedikit saja maknanya juga beda. Kan ini Mas, ini. Nek hakikate padha tapi Nggih. kan gak oleh lho. Gus. Wah, nggih, Bang. Gusti Allah itu kan ono sifat adil. Salah bener. Tapi di atas sifat adil itu ada sifat bijaksana. Bijaksana. Bijaksana ku api kayak apa? Cek masalah sifat adil, salah bener. Iku jenenge hukum yang syariat. Memang nek Makanya ada ono setel wong ngaji gak ru nafsi, gak ru sorope, gak ru Tajwide. memang perbedaan itu di syariat. Apapun itu syariat, tapi Betul. nek di hakikat semua nanti sama. Apapun Nggih. itu sama. Betul. Tapi Tapi nek kalau bicara syariat, nggih, jelas di situ akan menunjukkan perbedaan. Lantas pasti ada. Yang jelas, Nah, syariat ini kan ngeten, Pak. Syariat ini tempatnya di lesan. nggih, Ketika kita ucapkan dengan lesan, nah otomatis kita harus mengacu pada konsep Dasar. yang benar. Aturan. nggih. Nggih. Ngeten. Jadi ketika ini sudah terucap, makanya ketika Sesiti Jenar mengapa Ada al-halat, hukum. Sesiti Jenar sebetulnya benar, Pak. Betul. Tapi Nggih. karena diucapkan dengan lesannya sehingga hukum syariat itu- Hukum berjalan. Nggih. Seandainya wali Songo semua itu, wali nggih, paham ilmu itu. Nggih, bener. tidak menyebarkan Islam itu dengan kearifan lokal, mungkin perkembangan Islam juga betul lambat. saja. Nggih. Betul.
karena kearifan lokal itu yang membawa perkembangan umat Islam dan dibangun dari waktu ke waktu sehingga mulailah ada ajaran membaca Al-Quran tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya itu sebetulnya kan. Nah, karena lesannya orang dahulu, nah ono wong ku gugon. Nggih. Jadi gugon ini, wis ngene, tapi tidak mau merubah. Padahal sebetulnya bukan, itu bersumber dari Al-Quran. Bahkan kita mengenal namanya Tuhan Allah itu pun dari Al-Quran, dari Kanjeng Nabi. Sebetulnya yang mengerucutnya tetap di Al-Quran. Dimana ketika diucapkan secara syariat, selama kita bisa loh, kita ya harus sesuai dengan konteks di Al-Quran itu. Tempat ilmu ku sebenarnya itu di Bismillahirrahmanirrahim. Karena teman Nggih, saripatine Al-Quran. Nah, Bismillah. Niku Islam Saripatine Al-Quran wonten baik itu Bismillah aliran itu ada 4 Mas. Nggih. Ono Bismillah Nur, Nggih. ono Bismillah Malaikat, Nggih. iya. Ono Bismillah Awan Bengi, Nggih. mana? Ono Bismillah Arwah. itu kan bagian dari sebuah Nggih. pengembangan. Pengembangan. Nggih. Bukan pengembangan, Pak. Sebenarnya kita itu merujuk ke 4. Tetep balik tenan nasir niku nggih. 4 nasib. Nafsi. Makanya anak ada ono alangan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ini kan Pak, sejak dulu Terus ulama ono bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Nggih. Ono dengan ulama tasawuf, ya jelas hujat saling menghujat. Ono Nggak Bismillahi, menemukan Bismillah putus. Nggih, antara fikih Rahmanir-Rahim. Nggih. Maksudnya nah ulama tasawuf itu mengaji rasa, mendalami. Nggih. Tapi ulama fikih dia memegang Syariatnya. konsep yang ada. Hukum yang ada, hukum Seperti sejak dulu. Ya, saya emang ditugasno nang kono untuk Makanya menjaga. kata Pak, kan Nggih. ulama-ulama besar ya, satu contoh kan ini Yazid Al-Bustami ya mesti pernah lah bahasanya itu dihujat. Nggih. Nah, Junaid Al-Baghdadi Nggih. itu sama kan tergantung tapi pada akhirnya hakikatnya ya juga sama masih Nggih. ulama fikih ya juga benar karena Betul. menegakkan hukum-hukum konsep syariat. Hukum syariat. Nggih. Ulama tasawuf yo benar karena menerapkan dalam Rasa. rasa. Betul. Jadi seperti itu. Oh doa masih nggak Jawa nggak sami Pak. Sama. Jawa sing Marifat ya wau nggih. nggih Jawa sing syariat nggih jelimet yang Nggih. masang Cok bakal, tumpeng, sandingan, cok bakal yo tumbuki nang sandingan. derek bengek. Lha aja kan syarat. Ngoten Pak. Lah sing Jawa hakikat yo wis prei ngoten. Nggih, prei ngoten. Dewe iku. Jawa syariat Saiki sajajen saiki satu contoh ini. Tapi sing ideal kan yo syariat yo Dewa iki dipakai mangan hakikat jeruk. yo dipaham. Saiki kan satu contoh itu. Dewe iki mangan jeruk. Nah, jeruk itu di situ ada vitaminnya C, C. Nggih. C. Jeruk itu ada kulit, Nggih. iya kan? Perlu dionceki. Ada isi. Iya. Di dalam isi ada rasa. Iya. Di dalam rasa ada vitamin C. Yang kita butuhkan kan C, vitamin C. C-nya ya. Ya C itulah yang sebenarnya sih rahasia. Ya sebetulnya enggak Mbak. Sebetulnya ya juga enggak. Kadang-kadang orang itu enggak mikir iki mangan iki vitamin enggak. Wah iki rasane enak. Nah, sebetulnya itu kan tergantung. Nah, jarang Itu bukan, ya. itu bukan. Nah, sebetulnya ter- nek masalah vitamin mengandung vitamin C, mengandung sebetulnya itu masuk semua sekalipun enggak dibahas. Artinya ketika kita lakukan makan saja semuanya pasti Ngeliputi otomatis. itu mati. Sama halnya kita gini. Hakikatnya semua makhluk ini bertauhid, bersyahadat Nggih. kepada Allah. Betul. Nah, ini kan tinggal gini dong. Kita itu hakikatnya sudah bertauhid, sudah bersyahadat. Apa yang harus kita lakukan? Ya alhamdulillah, ya Alhamdulillah. syukuri itu. Nggih. Wong kita ini asalnya makhluk surga. Nggih. Intinya kan gitu Pak. Allah menciptakan manusia itu kan hakikatnya ya dimuliakan, dimanja, disayangi. Coba. Mana. Mas. Ada batas-batasnya Mas. Ada makhluk, ada yang tidak makhluk. Kita itu di tengah-tengah. Bisa jadi makhluk, ya bisa jadi. Nah, kita mengacu pada sejarah penciptaan Iya. manusia berdasarkan
kitab yang kita yakini Al-Quran. Jadi hakikatnya Allah menciptakan manusia ini makhluk yang sempurna. Artinya makhluk yang satu dimuliakan. Apa kok dimuliakan? Ketika penciptaan Adam seluruh disuruh sujud. Yang tidak sujud sampai Allah murka, diusir dari surga. Yang pertama dimuliakan, yang kedua dimanja, ditaruh di surga. Apapun yang diinginkan disiapkan sama Allah, dimanja. Kemudian yang ketiga disayangi. Menungso masih salah ya opo, Nabi Adam salah ya opo, tetap disayangi, diampuni. Ini balik nang skenario nih Allah itu. Iya betul. Skenario nih Allah gitu. Nah, harus sadar ini. Jadi manusia itu sebetulnya makhluk yang dimanja. Ini jarang dimuliakan, dimanja dan disayang. Ini luar biasa. Konsepnya itu memang Mungkin apa? konsepnya itu memang Konsep awalnya. Iya, sadar. Makanya kita ini jadi ini makhluk konfliknya surga. urip Dan harus bisa, artinya apa? Ketika kita dilahirkan ke dunia, ya harus bisa menemukan tiga ini tadi. Kembali ke mulia, yo dimuliakan, dimanja, yo dikasih. Makanya wirite terakhir, ya, alhamdulillah. Jadi afdhalu doa, alhamdulillah. Artinya kita hidup ini intinya, kita harus bersyukur. Karena bersyukur kan urip ya bahagia, semua menikmati. Nah ini akhirnya ikhlas loh Pak. Nah nek wong ikhlas mesti bahagia, mesti ridho. Nah, di situ intinya wis syukur. Nah nek wong seneng mesti dia sudah ridho dengan dirinya. Nah nek gak ridho karo awake dhewe, Allah gak ridho, mesti uripe susah. Nggih. Gitu Pak. Sebetulnya konsepnya gak jeli. Gak jeli. yo kawan gitu. Mboten Pak. Asli simpel. Simpel. Jadi lah iku arane langgeng tanpa gisi. Dadi niku imane wis Makane imane niku wis tetep, Pak. Mboten saged sampeyan niku sudah semua makhluk ini sudah anane gak rohnya asli dikasih sudah bersyahadat. kena orang yang ada Mbak kepentingan. Sampai tinggal memahami nih gitu. Tadi iki diulat-ulat insyaallah wis kepahaman Nggih. titik alam ma'ani lah nek bahasanya. Betul. Bagian di alam Nggih. sebelum kita alam gemilang ini. Betul. Itu roh kita ini sudah iman. Dan kita sudah ada di sana, di sana, di situ, di sini. Semenjak itu kan ya Pak. Semenjak itu kan kutiupannya roh ketika sudah alas tubiro bikin qaulu bala syahidna. Ketika mengakui Muhammad ini bersyahadat kepada Allah dan Allah itu mengucapkan syahadat kepada Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadatnya Muhammad kepada Allah. Kemudian Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Semenjak itu kutiupannya roh. Semenjak itu pula semenjak itu berzikir terus. al-walian. Top. Dan Sangat luar biasa. luar Ini biasa. kunci ketika kita memahami ini ya dak. Nggih. Tadi iku arane ndak bro, banyak sahabat isu. Sah, Sah. dar, Dat. sah, dar. Ibu mboten bisa ibu. Tinggalnya alhamdulillah monggo ngopi rokok. Sifat Jumadine. Jenenge sah, dar. Ibu di Al-Qur'an sudah disiapkan. Jelas sudah. Sudah jelas Al-Qur'an itu luar biasa. Tinggal sampean mengkaji dari sudut mana. Sampean ndelek sing gampang nopo sing ibu. Nggih. Tinggal kula mboten ate ibu. Enggak usah jeri-jeri. JP koji. Sebenarnya itu Kan rokok nambah ngopi ngene iki, Pak. Iki gak ibu, tapi Ini- ini ibu. Nah, ini ketika kita sudah memahami ini, kita itu masuk dalam kategori mukarob, orang-orang yang sudah dalam diam, duduk, berjalan dan apapun yang dia lakukan ini dicatat oleh Allah itu. Ini disatukan dengan jasad. Betul. Mukarrabin itu apa termasuk sifat malaikat gitu. Al malaikatul mukarrabin berarti 10 malaikat itu gitu. Mukarrabin. Orang-orang yang mukarrabin. Jadi orang-orang yang di makom itu diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh, Di nggih, dalam nggih, duduk, nggih. diam, berjalan. Mukarrabin itu Baca jalan. sudah Garis kerasi asli niku sudah menundang. Lagi. di situ, Pak. Gampang, Pak. Tinggal kita memahami. Bahasane Allah duduk malaikat Jadi, teko.
Nek disimpul ngoten, nek kesimpulannya nek ngoten. Dadi nek Mari wis. nek wis disimpul ngoten. Mangkane padha jayanya, padha saktine. Kandhane kok. Kandhane kok. Dadi asik uripe iki akhire. Malam sakti ini super sekali. Benar-benar super sekali kita. Jarang memahami. Tiga kali 13 tumpuk telu kok. Bahkan nek tiyang lek selama niki 39, 39 kita bagi. Iki ilmu rahasia Masuk, ya? banyak jarang diungkap orang. Orang lah ketika gini, orang itu lepas rohnya. Ini roh kembali tak sebetulnya. Apa sukma sampean itu tak ono roh? Nggih. Coba. Kalenane. Enggak. Nggih. Ketika kita meninggalkan jasad, apa tidak ada roh? Tetap. Terus ini Gus. Ini rahasia, tapi tidak bisa kita mengungkapkan. Secara detail. Ini Oke. ilmu Kaisa. Lawan siri. Nggih. Ungkapkan. Kayak diungkap kok. Saya pernah ditanyai Kok anak disuruh saya. tegasane wis diungkap ya iku. Anak Gitu. saya tanya, apa bedanya antara ruh dan Karena sukma? dhewe. lain, Pak. Beda gitu. Beda. Terus mau bedanya antara ruh dan sukma ini. Sukma itu antara nafsu, jiwa, pikiran, ini sukma. Roh itu Sukma. dari daya hidup. Isine. Nur Muhammad daya hidup. Dan ini akan mengikuti. Sekalipun, mohon ya, ngapun ini jarang dikupas. Sekalipun raga ini sudah ditinggalkan sukma. Tidak pernah pisah. Asline Kamu lo enten meriku, ya langgeng lho Pak. Tan kena pati. sifate langgeng. Nah, gak ono sing urip iki tetep urip. Nah, nek bahasa iki. Sukma berarti dari nafsu, Pikiran dan nafsu. pikiran dan Jiwa. nafsu. Berarti sing Kalau sukma inilah yang bisa merasakan kita itu susah, senang. ya ini dari nafsunya tadi. Jadi ini tadi ku arani sukma. Pak. Jadi sing iso ngrasakno seneng susah sang disiksa ya sukma. Sukma. Sukma ini kuwi. Lah sukma iki nek kepengin selamat kudu miting roh. Nah, roh ini kan nek roh ini kan Nur Muhammad ya. Dan Roh Nur ini kan- Muhammad iki mesti tutup. Mesti selamat. Iku guru sejati. Nggih. Roh Enggak suci. enggak nang Dewa cita. ruci, ya. Aslinya kan mek ngoten kok. Juntu itu lho gampang. Kandhane kok. Telulas. Nggih. Kandhane. 13 ditambah 13 Jadi ditambah betul, 13 itu 30. Lah sampe nek Ilmu sono. mengetutno niki, Pak. Mengetutno niki jelas selamat lho. Karena ini nanti yang nyambung langsung kepada Taline urip. Makane nang kono mau dikai. muriku, Pak. Allahumma sholli ala Malah dikira iki sayyidina nafas. Kalau Muhammad nafas niki wa Menyimpan asghil rahasia yang zalimin luar biasa manusia itu. zalim wa akhrijna min Yang bainihim mengetahui salimin selamat Allah. ngapun wala petunjuk iki. alihi wa Hampir 2-3. sahbihi ajmain Luar biasa. ya Pak Masuk. subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar Antara sukma dan ruh itu apa bedanya ya? Saya bodoh memang nggak bisa jawab nanti kalau sudah ada jawaban tak terangkan. Nah kok lupa saya sampai baru ini saya tanya jenengan. Ngoten nggih. Kamu lo sukmo niki nek kepengin bahagia, tenang, tentrem. Lah ngoten nggih. Nggih, Jiwa atau sukmo iki kepengin bahagia, kepengin selamat, ya kudu mengikuti ruh roh itu suci. suci. Gak iso kena Nur noda. Muhammad. Karena ini ndak bisa tersentuh dengan noda dan Nggih. dosa. Malah jare wong ngene. Saelek-eleke wong mesti keturun barang sing Betul. Nah ya inilah yang Jadi kalau maksud- nek nggo wong aliran apa sabda dharma suci kang mau suci mau Kang mau menghadap, suci. kang mau kuwasa. Wah, kanggo Yang poso bisa mengatur. menghadap itu hanya Nggih. nah ini nek kepengin selamat iso menghadap sukmo ya kudu ngetutno iki. Ngetutno ruh niku. Oke. Iku jadi nasional mustaqim. sing ngawur Selamat. Ya Allah. Gampang kamu. Water. Gak perlu nggawe ndas ngelu. Nggih. Paku ngetutno magnet. Wes. Dadi kula nih dari sekian yang tak simpel. Wis. Mari tak aman. Lha apa wong aku wis roh kudus syahadat. Nggih. Mutlak langgeng. Itu syahadat sing langgeng, iman sing langgeng. Tinggal sampai ini sadar lah cari ini. Sadar. Nah, sehingga kesadaran ini membuat sukma kita, jiwa raga kita dalam kehidupan ini
menemukan kebahagiaan. Mamula nek gua ila auliya Allah la khauf. Sehingga tanda-tanda seorang itu menjadi kekasih Allah atau syarat tiada keraguan di hati mereka dan dibahagia, dijamin kehidupan mereka itu pasti bahagia. Gak ono wali mas, nek ono wali ngomong wali sedih. Tutup wali. Batal. Wali Gak. paiji cerdasnya karuan. Orang-orang seperti itu dihilangkan. Memang di Quran, ini Quran. Betul. La khauf. Betul. Nanti adik sedih, berarti dia ini sih durung memahami. Kamu nggak mudun. Sik berjalan dengan keraguan-raguan. Iya. Wali murid mungkin juru belajar Karena dia tidak karena mereka tidak memahami asal usul. Betul. Nggih. Nah, gimana? Karena paham asal usul. Ya sudah ada keraguan berarti. Masih di sawang minggu syariat wong itu kehidupan dunia, tapi mereka itu bahagia. Iya. Kebahagiaan yang tidak dimiliki banyak makhluk karena dia sudah memahami Iya. sejatinya. Sudah tidak ada lawan, tidak ada kawan. Ono apa wis kono apa-apa. Kan gitu. Sebenarnya gampang sejarahnya karena waktu itu para wali itu menyebarkan agama itu dengan kearifan lokal. Nggih. Sehingga itu dibukukan dalam beberapa kitab koyok ada makna. Ada makna, nggih. Ini karena memang keterbatasan waktu itu. Pada waktu itu. Nah, ngoten lho, Pak. Karena saiki Giringnya halus. giringnya halus. Nah, contohnya langgar ya diri sanggar ya diri langgar. Syariat ya diri sarengan. Sarengat. Nah, sama seperti itu. Nah, ketika kita ini sudah memahami, Kandhani kok. ya kita harus Kandhani. kembali. Padha Jayanya. Iya. Jadi harus seperti Padha itu. Jayanya kata Jadi karena sumbernya tidak lain adalah Al-Quran. Al-Qur'an. Padha batongo. Andai kata tidak bersumber pada Al-Quran, masih aliran kejawen mau soarane apa Tuhan itu Allah. Buktinya ya masih Sabto Dharma ya Allah. Nggih. Ini sumbernya Allah ini dari mana? Mesti dari Allah. Yang menjadi masalah ada penyimpangan karena kita ini sumbernya di Al-Quran. Yang jadi masalah mereka yang sudah mempelajari itu tidak mau menjalankan syariat sesuai dengan Rasulullah. Nggih. Itu sholat mengalihkan ya sembahyang tetap ono masih nggak bisa sembah rokok. Cara banyak lah, Nggih. wong Jawa kan dilih. Nggih. Sembah rokok, sembah sukmo, sembah rasa. Nggih. Sebetulnya di Islam itu sama. Cuma nek yang dewe itu umat Rasulullah. Nggih. Petunjuk Rasul kita kenal Allah, nama Allah ini dari Rasul. Nggih. Rasul ini sebagai acuan mutlak. Betul. Nggih, bener. Jadi Masuk. kono kok masih sampe jalan sembah rokok. Syariat ini nantinya ini ujung-ujungnya ya. Balik ya. Tapi kalau kita itu sempurna, Islam ini agama yang disempurnakan. Nah, tidak ada gerakan yang lebih baik kecuali gerakan sholat. Rat balik lah sih gak apa-apa. Rat. Yes, tuh. Aku iki sepurane butuh kok pola wong ahli sembahyang. Nek awakku iki masih pau megel lah. Kita gawe wudu sholat hilang. Hilang lho pancene gerak jare. Dan Rogoe sak gerakan mau sak jiwae sak ruwe salat kabeh ya kaya kaya wis langsung ilang. sakit Pak, kados jenengan iki nggih ngapunten sing kata. Misale kok mboten sakit karena sudah terdidik agama itu sudah bisa. Tetap karena memori barat 3/4 memori. Tinggal 1/4 kok memori. Bisa, kalau dibisakan pasti bisa. Nggak akan bisa sama. Intinya juga sama. Kamu lah sampai tinggali orang-orang para kiai, para ulama kita nurnya lah manjang. Nggih. Wis saiki banding sampean nang ngene dukun Jawa. Mari kan sampai nang ya mohon Mas kurang nurnya. Malah di situ ada tanda nur keimanan bagi orang-orang yang menjalankan syariat agama. Iya. Terus gak bisa dibujuki Pak niki lho Pak. Enten mereka ada kan air wudhu. Itu Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa. Karena ukur towel yang banyak ahli-ahli tasawuf sama kita, sama seperti itu. Kita menangnya, kita untungnya, kita ini ada jasa syariatnya terbang. Tapi nek lihat itu sepuran. Aku di koncoku dukun, koncoku para nurman. Kalau masih dunia uang nek ninggal syariat, dunianya akan rusak. Seperti itu. Sangat penting karena syariat ini dunia. Nggih. Urusan bahagia kan urusan rasa kan, iya tak?
Betul, betul. Kan itu. Jadi makanya dunia ini yo penting, akhirat juga lebih penting. Robbana Iku sapu jagat. Iku jenenge. Jadi kan Sadat sapu jagat. nah, iya, nah jalan, nah berarti kan di Al-Quran sendiri itu sudah memberi petunjuk. Nah ingin mencapai kebahagiaan akhirat harus sampean Cocok ini. harus Petunjuk mencapai nanggone kebahagiaan sing dunia kita Pak. Nggih. Kita betul Pak. Nggih. Ini kendaraan, nek sampean dunyane murat mari tok njaluk bahagia akhirat tekon ndi. Betul, Yo wis gak kepethuk dalane. betul. Nah, karena agama itu sudah menata di dunia itu cermin. menata sempurna Pak. Jadi nggak usah ribet-ribet. Berarti kita menganut apa yang ada di Al-Quran, kita menganut apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad ini Lepas adalah dari Al-Quran. iya. Karena apa? Kanjeng Nabi ini tajalinya Nur Muhammad. Nah, yang disyariatkan sehingga menjadikan contoh kanggo semua umat. Jadi dhewek iki nyuntuh Rasulullah tok iki 10% ae durung mesti iso, aja ate ngarang. Nek kepengin selamat dunia, nek kepengin bahagia dunia. Tenan. Memang Kaki. Sampeyan delok kenyataan hidup. Saiki sampeyan delok. Sopo nang ngene. Quran njale kok wae muka Jawa ngene. Coba. Sumbernya sebetulnya itu dari Al-Qur'an. Cuma dimaknai itu kan tafsir ya Pak Iwan. Nggih. Cara ibaratnya mau kan tafsir no ae, ya ta. Tapi kita ini punya kiblat Rasulullah. Rasulullah itu Muhammad tajalinya Nur Muhammad Pak. Jadi tiga contoh langsung karo Allah iki lho, manusia yang paling berakhlak, manusia yang paling mulia. Tinggal dhewek nyontoh kono. Durung oleh seprapate kok ngarang ini. Ya tak ga. Nggih. Tugasnya ini kudunya apa, Pak? Cekaknya itu Kaya kanggo dhewek ngaku KTP-ne Islam, ngaku Tuhan iki Allah, ya jalanno lah. Salat seperti salatnya ya apa Rasulullah minimal 5 waktu wajib. Nah, iso ditambah mbek sunah-sunah kan indah. Ya ta? Masih ukurannya dijelasno mengko doa salat iki anil faksa wa munkar. Do dikira nek nggo Islam itu hanya sembahyang juga ada buahnya. Iku makan lahirnya kan Gitu Pak. wajib sholat mau Pak. Di bawah keseharian. No. Di Islam itu luar biasa. Kan dari luar kebutuhan biasa. Makanya jangan Kalau- mengambil pedoman selain Kalau Al-Quran. kerja itu Maka wajib. Kanjeng Nabi ini apa? Kalau makan itu kebutuhan. Jadi Seperti sholat. mungkin Kanjeng Nabi saking khawatirin nang umate sampai ketika mau wafat umatnya dipesen pas umat jolali cekon orang perkara Al-Quran dan Berarti Sunnah. berarti itu ilmu yang tertinggi syariat ya. Iyalah, karena berdoa lah ini loh. Sama halnya kita sudah digambarkan di Al-Quran. Puncak spiritual Rasulullah itu Mi'raj. Dan ketika Mi'raj itu menerima Turun. wahyu sholat, Nggih. perintah sholat. Nggih. Nah, setelah itu kan kembali, nah, ya dijalankan lah. Nah ini kan akhirnya ke syariat itu kan dunia. Jadi ini aplikasi dari tatanan, nah, dari makrifat ini tadi. Nah, makrifat itu kan artinya hanya mengetahui. Nah, nek mari ruya lakokno. Jadi ero lah kan dilakukan berarti ya kok padha ae dagelan kan ngono. bayangan. Yo ndak apa-apa ini sekedar gambaran kan sebetulnya di Al-Qur'an sendiri dijelaskan ketika puncak Rasulullah spiritualnya ini kan Mi'raj setelah menerima wahyu. Nah wahyu ini diturunkan, wahyu sholat itu tujuannya dijalankan ya syariat kembali kepada syariat, tapi syariat yang sudah memahami hakikat makrifatnya ngono lho Gus. Maksudnya Leras. jangan dikira kiai-kiai ulama-ulama kita tidak paham, salah besar. Nah, ini Karena iya toh. sumbernya ini di Al-Quran. Kalau kunci ini Mereka itu jauh lebih paham. Kan Ngapunten apalagi juga. galak. Tapi mereka caranya mendidik, metode pendidikannya ini bertahap. Namun nek dijujukno langsung akhirnya Rusak. syariate gak dijalakno. Nah, nek wis ngono, si area agama gak ono ya apa oleh didik. Paling hilang unggah-ungguh. Ngono lho. Gus, ceritane iku. Betul. 1000%, 1000%. Hanya di channel Sanggar Cipta. Sanggar ciptaan. Luar biasa sekali para pemirsa kajian materi
sharing yang sangat berharga dan bermanfaat. Semoga informasi ini menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan keimanan kita ini semakin kokoh keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sanggal Cipta Alam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Hum. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, salam terbaik untuk pendidikan. See you.